Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi syarafal muslimina binuril iman
ونور صدورهم بالمعرفة والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفوز فيها في دار الأمان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوسيلة العظمى في نيل الغفران اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السابقين بالإيمان أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin serta kekuatan untuk kita bisa menjalankan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan segala aktivitas dan ibadah yang akan kita kerjakan selama hari ini selalu ada dalam ridho, bimbingan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib wajib menyampaikan wasiat terutama untuk pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya. Marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan kita melalui proses dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berbicara tentang ibadah, kalau orang Sunda mengatakan harus ingat purwadaksi. Apa? Ingat tujuan ketika kita diciptakan oleh Allah, asal usul dari mana dan tujuannya apa. Kalau kita melihat kepada satu ayat yang sering ini disampaikan oleh para kiai atau ustadz di dalam surat Ad-Dariyah sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat 56. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup yang sebenarnya kita ini untuk ibadah kepadanya. Sejalan dengan perjalanan hidup kita terus hidup kita sampai senja atau kita sampai lansia. Tentu di dalam perbuatan kita akan berbeda ketika kita masih muda. Ini adalah wasiat khusus juga ini kepada para lansia kita semuanya. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam ibadah, tidak mungkin kita yang berat-berat. Tapi sesuai dengan ayat tadi surat Al-Fatir ayat 29 ketika dibacakan di dalam muqaddimah khutbah ini, ada 3 amalan yang sangat penting bagi kita khususnya para lansia ini, yang tidak akan merugi selama-lamanya baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat. Apa yang pertama adalah yatluna kitaballah, yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran itu walaupun kita tidak mengerti tentang maknanya, tapi menjadi al-muta'abbad bitilawati. Dengan membacanya saja itu sudah menjadikan ibadah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, man qara'a Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat kedua orang tuanya akan diberikan mahkota sorga. Jadi orang-orang yang
selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bukan saja pribadinya yang akan masuk surga, melainkan kedua orang tuanya pun akan terbawa. Bahkan kalau menurut hadis riwayat Tirmidzi, justru bukan sekedar pribadinya dan juga bukan sekedar kedua orang tuanya, bahkan 10 orang dari keluarganya, yang 10 orang itu dia sudah wajib harusnya masuk neraka, tapi dengan syafaat Rasul, tersyafaat Al-Quran, maka diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Ini pentingnya baca Al-Quran. Yang kedua, yang tidak akan rugi kita di dunia ini sampai akhirat adalah wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Minimalnya yang wajib, tanpa kita dicampuri dengan maksiat, sudah bisa itu masuk surga. Tetapi ketika kita meningkatkan ibadah sholat itu bukan sekedar yang wajib, yang sunnahnya kita lakukan, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, dan juga witirnya, maka Allah menyuruh kepada orang yang melakukan sholat semacam itu, kemana atau di mana jalan untuk menuju surga, silahkan. Surga yang mana yang kalian akan pilih. Penting sekali kita menjaga sholat. Alhamdulillah kita as-salatu ala waqtiha. Seabdol-abdolnya ibadah itu adalah melakukan sholat tepat waktunya, terutama di awal waktu sebagai ridho Allah. Ketika kita menyambut panggilan Allah berupa sholat dengan mengawalinya sebelum dipanggil oleh Allah, Allah ridho kepada kita sehingga di dunia diberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan keberkahan. Maka untuk itulah kita biasakanlah sholat itu kita di awal waktu, dan biasakanlah kita berjamaah di masjid dan tidak ingin ketinggalan, bahkan tidak ingin menjadi masbuk. Insya Allah Allah akan perhatikan orang-orang yang memperhatikan panggilan Allah. Yang ketiga, yang tidak akan merugi itu adalah yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan sedekahnya, yang diistiqomahkan semua itu, mempunyai kemampuan di dalam harta kekayaan, infakkan sebagian hartanya. Tapi kalau tidak, kita apa saja bentuk sedekah, senyum saja kepada orang lain dengan baik, maka itu nilainya sedekah. Ternyata sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah akan menolak bala. Apa bedanya bala dengan musibah? Kalau bala itu adalah musibah yang tidak dapat disikapi dengan sabar, itu menjadi bala. Makanya kalau musibah kita tidak disabari, ternyata ketidaksabaran itu menjadikan musibah yang lebih berat daripada musibah yang pertama. Nah, sedangkan sedekah ini menolak bala. Tapi musibah semua pasti akan tiba. Tapi ketika kita diberikan kemampuan untuk mengatasi musibah itu melalui proses kita sabar, inilah yang menjadikan keuntungan sesuai di dalam Al-Hikam, al-faqatu busutul mawahib. Ternyata musibah itu merupakan ladang untuk mendapatkan pemberian rahmat kasih sayang Allah yang begitu banyak. Sangat luar biasa. Dan bagi orang lansia, selain daripada ibadah tadi, coba kita memperbanyak taubat. Bagaimana kita taubat? Mulai kita untuk memperbaiki, menyelesaikan permasalahan kita di dunia ini, terutama utang piutang dan juga kesalahan-kesalahan sesama hak adami. Insya Allah, kalau kita sudah menyelesaikan itu, Allah ridho kepada kita. Yang kedua, di dalam taubat itu kita harus betul-betul kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Jangan kesannya dengan orang lain baik, dengan keluarga buruk. Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu.
Karena banyak yang semacam itu. Di luar kelihatannya baik, tapi di dalam rumah justru busuk. Nah ini. Kemudian yang harus juga sebagai lansia harus dilakukan itu adalah jadikanlah diri kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Apalagi kalau menjadi teladan bagi umat. Bagaimana kita minimalnya kita mengajari kepada anak, mantu, cucu dan kita untuk bisa menghormati dan menjaga kehormatan keluarga. Saling menghormati. Ketika kita menghormati orang tua kita, ini penting. Ketika kita menghormati orang tua, ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa kepada Allah. Ada zaman Rasulullah, seorang sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, ada seorang yang bagus di dalam agamanya, rajin di dalam ibadahnya, tapi ibunya selalu menangis karena ulahnya. Apa jawaban Nabi? Sampaikan kepada dia, jangankan dia masuk sorga, baunya sorga pun tidak mungkin dia akan mendapatkannya. Ini penting kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Dan juga ketika Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara, tidak mungkin saya itu bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya ingin sekali bagaimana Allah sayang kepadaku. Jawabannya, muliakanlah kedua orang tuamu. Bahagiakanlah orang tuamu. Bikinlah orang tua itu senang. Maka Allah akan ridho dan senang kepadamu. Yang terakhir, di dalam menjalani kehidupan kita harus betul-betul kita dijalani dengan kesabaran dan rasa syukur kita. Kenapa? Karena lansia itu umumnya kita sudah lemah. Yang tadinya kuat sekarang menjadi lemah. Banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga itu harus kita sadari dilalui dengan penuh kesabaran. Yang kedua yang muncul di dalam diri kita, kadang-kadang sakit silih berganti. Ini diperlukan kita sabar. Dan juga kita kadang-kadang sedih karena ditinggalkan oleh kawan-kawan kita yang sebaya. Itu adalah perlu kita sabar karena itu proses. Ketika kita melalui itu sabar, maka yang muncul adalah syukur. Bagaimana kita syukur? Meningkatkan segala ibadah kita kepada Allah dan juga menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sehingga sampai di sini, karena waktu yang tidak memungkinkan, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadikan renungan bagi kita, khususnya bagi lansia, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah dengan suara yang pelan.
Tidak mesti harus mengangkatkan tangan, karena doa di dalam khutbah adalah hukumnya rukun atau wajib. Tidak perlu dengan suara yang keras, tidak perlu juga mengangkatkan tangan sebetulnya. Cukup dengan di dalam hati saja atau dengarkan saja. Yuk mari kita sama-sama menedakkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur ini betul-betul dalam rangka taat, patuh dan tunduk kepadanya. Senantiasa Allah tidak memanggilnya terlebih dahulu sebelum kepergian kita kepadanya dalam keadaan suci, bersih dan husnul khotimah, serta semua persoalan dan kewajiban kita di dunia ini sudah terselesaikan dengan baik sesuai dengan ridhonya. Dan juga kita sama-sama mohon mudah-mudahan disehatkan jasmani dan rohani, disembuhkan dari segala penyakit lahir dan batin, dijauhkan dari segala fitnah, musibah, penyakit dan bencana di luar batas kemampuan kita yang berat, apalagi yang tidak sanggup untuk menghadapinya. Tidak lupa kita doakan keluarga-keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang mungkin sampai saat ini masih ada yang mendapatkan musibah atau penyakit. Mudah-mudahan Allah angkatkan segala penderitaannya, menyembuhkan penyakitnya dan dikembalikan kepada kesehatan yang sempurna. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha allazim yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus